Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yesita Astarina. Hmm, Di lanjutan video yang sebelumnya, jadi hari ini kita akan perkenalan terhadap program SPSS, kemudian bagaimana menginput data ke dalam program SPSS. Dan nanti saya akan kasih contoh bagaimana input data dari kuesioner ya, dengan langkah yang eh, dengan langkah-langkah yaitu input datanya ke program Excel terlebih dahulu karena itu lebih memudahkan kita ketika nanti untuk mengedit data ketika ada data yang salah. Baiklah, langsung saja kita akan coba langsung praktek untuk input data ke program SPSS. Belum input data ke program SPSS, kemarin kan sudah saya jelaskan secara materi ya, pengenalan terhadap tampilan dari program SPSS itu sendiri. Nah, hari ini kita langsung lihat. Ini adalah program SPSS, tampilan dari program SPSS versi 25. Jadi, untuk membukanya yang pasti harus dipastikan dulu bahwa di laptop kalian atau di komputer kalian itu sudah terinstall program SPSS-nya. Jika sudah, seperti mau memulai program yang lain. Jadi pilih start, kemudian pilih program SPSS versi 25 ini. Setelah dibuka maka akan muncul tampilan jendela data editor seperti berikut ini. Jadi ini adalah jendela tampilan dari program SPSS. Di sini ada dua jendela ya. Kita lihat di bagian kanan bawah. Ada data view. Nah, data view inilah nanti yang akan berisi data-data dari hasil pengamatan kita. Atau misalnya kalau kita datanya berupa hasil kuesioner, maka di sini adalah data hasil kuesioner yang sudah kita bagikan. Kalau misalnya data keuangan, maka ini adalah isinya data-data keuangan yang sudah kita kumpulkan. Ada di jendela data view. Kemudian yang satunya lagi ada jendela variable view. Variable view ini adalah jendela yang berisikan informasi-informasi apa saja terkait data yang akan kita isikan. Jadi bisa dikatakan ini adalah berisi informasi dari judul data yang akan kita isikan. Jadi di sini kita akan memasukkan variabel-variabel view-nya ya. Nah, jadi untuk dua tampilan ini dinamakan dengan jendela data editor. Kemudian, pada program SPSS, kita juga memiliki jendela lain, yaitu jendela output. Nah, jendela output itu tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari jendela output. Jadi ketika kita sudah mengolah data, maka hasil olahan data itu akan muncul di jendela yang lain, bukan di jendela data editor yang berisi data view dan variable view tadi, tapi di jendela output. Nah, sehingga ketika kita melakukan proses saving, jadi menyimpan data, maka kita akan menyimpan dua data. Yang pertama itu adalah menyimpan dari jendela data editor. Jadi itu misalnya kita simpan sebagai data penelitian. Kemudian untuk hasil outputnya, kalau kita misalnya tidak mau melakukan pengolahan lagi dua kali, maka itu kita harus simpan juga. Jadi jendela output juga kita simpan. Jadi kita simpan misalnya dengan nama output penelitian atau output hasil regresi dan lain sebagainya. Jadi nanti akan ada dua file yang kita simpan. Nah, berikutnya kita langsung saja ke praktik bagaimana menginput data ke program SPSS. Tetapi sebelum ke program SPSS, saya ingin memberikan cara yang lebih praktis yaitu dengan input data dulu ke Excel. Jadi ini adalah contoh data hasil kuesioner yang sudah saya bagikan, yang sudah saya input ke program Excel. Jadi, untuk memudahkan kita dalam menginput data ke program SPSS terlebih dahulu, ini adalah saran saya, lebih baik kita upload dulu, kita input dulu ke program Excel, supaya lebih mudah ketika melakukan pengeditan datanya nanti.
hati-hati ketika terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, di sini saya mengambil contoh penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan dosen terhadap kepuasan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana ada variabel X yaitu kepuasan kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya adalah kepuasan mahasiswa. Di sini saya sudah membagikan kuesioner kepada 100 responden di sini, dan informasi yang saya dapatkan itu adalah terkait nama responden, kemudian jenis kelamin, kemudian ada untuk variabel X itu ada 9 pertanyaan. Di sini saya buat kode X1, X2 sampai X9. Dan untuk variabel Y kepuasan mahasiswa itu adalah ada 10 pertanyaan. Jadi saya beri kode Y1 sampai Y10. Dan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi nantinya saya membutuhkan informasi mengenai total pelayanan atau total X, jadi total seluruh jawaban dari variabel X dan total seluruh jawaban dari variabel Y, atau di sini saya buat total kepuasan mahasiswa atau total Y-nya. Nah, jadi sebelum input data, kita perlu melakukan proses pengkodean data. Jadi pengkodean data di sini berfungsi ketika kita ingin melakukan uji statistik deskriptif nantinya atau melakukan uji-uji dalam pengolahan data, kita tidak bisa melakukannya dengan menggunakan informasi atau data kualitatif, tapi harus data kuantitatif. Nah, jadi pengkodean data ini bisa dikatakan sebagai proses mengubah data dari data kualitatif ke data kuantitatif. Jadi contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu saya beri kode jika kodenya 1 berarti jenis kelamin laki-laki, untuk kode 2 jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk jawaban responden, kode 1 itu untuk jawaban sangat tidak setuju, kemudian kode 2 untuk jawaban tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, jadi kita input satu persatu kuesioner. Yang pertama atas nama Resti Asmarita, jenis kelaminnya 2. Kemudian pertanyaan X1 dia jawab 2, artinya tidak setuju. Kemudian pertanyaan kedua dia jawab setuju atau 4, dan seterusnya. Nah, sehingga diperolehlah ini adalah data penelitian dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahkan data ini ke program SPSS. Jadi kita buka dulu program SPSS-nya. Berikut adalah tampilan dari program SPSS-nya. Jadi untuk melakukan input data, yang pertama kita harus berada di jendela variable view. Jadi kita buat terlebih dahulu apa saja judul, apa saja jenis dari data yang akan kita input. Jadi yang pertama di kolom name itu adalah nama dari judul data kita ya. Jadi yang pertama itu adalah nama responden. Nah, di nama responden klik sembarang saja, nanti akan muncul untuk informasi yang ada di kolom-kolom berikutnya. Jadi di tipe ini merupakan tipe data atau jenis datanya, karena nama responden itu bukan numerik ya, tapi jenis data kualitatif, jadi kita pilih string. Kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk karakter, ini width ini karakter ya, karakter kita berapa jumlah karakternya. Misalnya kalau untuk nama responden mungkin cukup panjang, jadi kita bisa buat ini jadi 20 saja, 20 karakter yang bisa kita input. Jadi kalau selebihnya itu nanti dia tidak terbaca oleh sistemnya. Kemudian di sini desimalnya 0 karena nama responden, kemudian labelnya boleh kita kasih keterangan lagi di sini nama responden. Kemudian untuk values itu adalah nilai dari data, itu karena kita tidak melakukan pengkodean di sini, jadi tidak perlu diisi. Missing juga none, kemudian kolom align itu untuk apa namanya? Untuk tampilannya saja. Kemudian measure atau penilaian atau skalanya kita pilih di sini skala nominal untuk data
nama responden dengan jenis data itu berupa data string ya atau data kualitatif. Nah, kemudian di informasi yang kedua yang akan kita masukkan itu adalah tadi jenis kelamin ya. Jadi kita ketik jenis kelamin. Jadi jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu tipe datanya adalah numerik. Kemudian untuk jumlah karakternya 8 cukup ya. Kemudian desimal itu kita buat 0. Kemudian untuk label kita buat jenis kelamin. Kemudian untuk value, ini adalah informasi mengenai kode yang kita buat. Jadi value itu kita isi kode 1, itu keterangannya adalah jenis kelamin laki-laki, kemudian kita klik add, kemudian untuk value 2 atau kode 2, itu jenis kelaminnya adalah perempuan di labelnya, kita ketik perempuan, kemudian kita klik add. Jika sudah selesai semua, tinggal kita klik OK. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi measure-nya atau penilaian atau skalanya itu adalah skala ordinal untuk data yang kita inputkan nantinya. Nah, kalau sudah kemudian kita akan input data lagi mengenai hasil jawaban responden ya. Jadi kita kasih kode saja untuk pertanyaan pertama itu X1, pertanyaan untuk variabel X yang pertama, tipe datanya juga numerik. Kemudian desimalnya kita buat 0, kemudian di label kita buat variabel X tadi adalah variabel kualitas pelayanan. Untuk pertanyaan pertama, jadi kita buat kualitas pelayanan 1. Kemudian di value-nya, karena kita pakai kode kan jawabannya tadi, jadi ada value 1, labelnya adalah sangat tidak setuju. Kemudian klik add. Kemudian value 2 atau kode 2 itu keterangannya adalah tidak setuju. Klik add lagi, kemudian value 3 labelnya adalah netral, klik add, kemudian label 4 itu labelnya setuju, dan value 5 labelnya sangat setuju. Klik add. Jika semuanya sudah selesai, tinggal kita klik OK. Nah, kemudian jangan lupa di skalanya kita buat skala ordinal. Nah, jika sudah di satu pertanyaan ya, jadi untuk berikutnya kita tinggal kopas saja. Jadi kita blok di angka 3 di sini di ujung sini. Nah, jadi otomatis nanti terblok kuning seperti ini ya. Kemudian klik kanan di angka 3 ini, pilih copy. Kemudian untuk pertanyaan X1 tadi ada 9 pertanyaan ya. Jadi kita blok untuk 9 pertanyaan. Kalau sudah terblok seperti ini, klik kanan, pilih paste. Nah, secara otomatis ini sudah tercopy, jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Jadi kita tinggal ganti saja di name-nya, untuk pertanyaan kedua itu X2, untuk pertanyaan yang ketiga itu kita buat jadi X3, X4, dan seterusnya. Kemudian di sini di labelnya juga, kalau tadi kualitas pelayanan 1, ini tinggal dirubah kualitas pelayanan 2, kualitas pelayanan 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk variabel Y. Jadi variabel Y nanti kita buat saja di sini Y1. Nah, di sini kita tinggal ubah labelnya jadi kepuasan mahasiswa. Nah, tinggal kita kopikan lagi. Ctrl C atau copy, klik kanan copy, kemudian kita blok sampai 10 pertanyaan, paste, jadi secara otomatis tercopy dan kita tinggal mengubah satu demi satu ya, Y2 untuk name dan labelnya saja. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang satu persatu untuk value-nya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa informasi terkait dengan total X dan total Y. Jadi untuk total X dan total Y itu tidak perlu pakai value ya.
Jadi langsung saja, jangan lupa tinggal kita buat desimalnya jadi 0, nanti dibuat saja keterangannya di sini total kualitas pelayanan, dan di bawah ini total kepuasan mahasiswa. Baiklah, nah kalau sudah kita isi variabel view, langkah berikutnya adalah kita pindah ke data view. Untuk mengkopikan data ke SPSS, jadi tadi kan sudah variabel view-nya sudah terisi, jadi tinggal data view. Jadi caranya adalah kita buka program Microsoft Excel terlebih dahulu yang sudah ada datanya tadi, kita copy, jadi kita blok dari nama responden yang pertama, jadi judulnya tidak perlu lagi ya, tinggal isinya saja. Jadi nama responden pertama kita blok sampai ke kita blok dari nama yang pertama, kemudian sampai data terakhir di total kepuasan mahasiswa, kita blok sampai seluruh datanya itu terblok ya, sampai 100 responden. Kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita akan pindah ke program Microsoft Excel-nya. Kita pindah ke program SPSS maksudnya. Nah, jadi sudah muncul di tampilan data view. Jadi ini ada beberapa informasi ya yang belum saya rubah tadi. Oke, tidak masalah. Sekarang coba kita klik di bagian sel atau kolom yang paling ujung, yang paling pertama. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Maka secara otomatis seluruh informasi dari data yang ada di Microsoft Excel tadi pindah ke program SPSS-nya. Jadi begitulah proses dari input data ke program SPSS ya, dari hasil kuesioner yang sudah kita bagikan. Sekarang jika kita ingin menyimpan data, bagaimana prosesnya? Sama seperti ketika kita menjalankan Microsoft Word atau Excel dan lain sebagainya. Jadi caranya sama ya, kita klik file, kemudian kita pilih save, kemudian akan muncul di sini save data as. Jadi kita mau nyimpen di mana nih? Contohnya misalnya saya mau nyimpen di materi pelatihan ini. File name-nya apa? Kita ketik saja misalnya ini adalah data penelitian YESI. Kemudian kita klik save. Nah, secara otomatis itu akan langsung tersimpan data penelitian YESI-nya. Nah, jadi begitulah proses dalam input data ke program SPSS. Jika datanya sudah siap di program SPSS ini, maka kalian tinggal bisa melakukan proses pengolahan data yang kalian inginkan, apakah itu mau melakukan analisis statistik deskriptif, atau melakukan uji normalitas, uji kualitas data, atau uji regresi. Jadi, bagaimana? Mudah bukan untuk melakukan proses input data ke program SPSS? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan video saya berikutnya untuk tutorial mengenai bagaimana melakukan pengolahan data melalui proses uji kualitas data, kemudian ada uji normalitas, ada uji regresi dengan menggunakan program SPSS. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.